Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Suma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Hari ini kita mengkaji ayat yang ke-12, 13 dan 14. Baiklah Bapak Ibu, tadi saya sudah bacakan dan sebagaimana biasa kita baca bersama-sama ayat ini, 3 ayat ini. Sebelumnya, setelah itu baru kita lanjutkan tadabburnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Satu yang saya dengar tadi ada baca wafisa, wafiso. Ya, kalau baca wafisa artinya jauh. Wafiso. Jadi so itu kita membacakan mulut kita tuh agak maju sedikit. Kalau tidak bertemu dia, wafiso. Wafiso, luhu ilayya masir. Jadi mulut kita. Ya, jadi itu mohon jadi perhatian kita Bapak Ibu. Huruf-huruf yang berdekatan makhrajnya so, sa, sya, sa, itu jangan sampai keliru kita. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Jadi masing-masing kita, para pemandu kita ini, itu diberikan tugas kajian khusus dengan saya oleh Buya Hasan Safat, yaitu kajian ayat, mentadaburi ayat yang berkaitan dengan persoalan akhlak. Jadi akhlak dan tasawuf. Nah, kita sudah mulai dua sesi kita itu sebelumnya sudah selesai surah Al-Hujurat, dan surat Luqman ini dua sesi sudah selesai sampai ayat 11. Nah, sesi kali ini kita mau membahas ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 ya. Dan tema kita itu berkaitan dengan pengajaran akhlak dalam surah Luqman mulai dari ayat yang ke-12 sampai 14. Bapak Ibu Meradir, kita jelaskan dulu surat Luqman ini, ya. Surat Luqman sudah kita jelaskan, tapi yang kita ketahui di sini, perlu kita lihat di sini adalah Luqman itu siapa. Jadi para mufassir memang terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Luqman itu seorang nabi, karena nabi itu kan banyak, ya kan? Ya, nabi dan rasul wajib kita ketahui 25, tapi nabi itu kan banyak. Ada mufassir mengatakan Luqman termasuk di antara nabi, tapi ada mufassir mengatakan dia tidak nabi, tapi adalah ahlul hikmah. Ahlul hikmah itu adalah orang yang dalam ilmunya, ya, orang yang dalam ilmunya, orang yang arif dan bijaksana yang hidup di dalam satu kehidupan masyarakat. Nah, di sini dikatakan, Allah menyatakan kami telah memberikan kepada Luqman itu hikmah. Jadi maksudnya adalah Luqmanul Hakim itu mendapatkan sebuah pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Dia bisa memahami sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang. Ya, ini pengetahuan seperti ini namanya pengetahuan laduni. Jadi ada kita ini Bapak Ibu yang bisa memahami, mendapatkan ilmu tidak melalui proses seperti belajar seperti ini, tapi karena kebersihan jiwa, ketaatan kepada Tuhan, dan juga ketaatan kepada Allah. Dan itu bisa kita temukan pada ulama-ulama terdahulu yang mereka tidak ada belajar S1, S2, S3 sampai profesor, tapi karyanya banyak, ilmunya luar biasa. Itu yang mereka dapatkan tuh hikmah. Kenapa? Karena kedekatannya kepada Allah. Nah, Luqman
termasuk diantara salah satu dari ahlul hikmah itu. Dengan ahlul hikmah itu dalam ilmunya, ya, dia bisa memahami sesuatu, bisa mengerti sesuatu. Jadi hikmah itu kan banyak kaitannya. Hikmah itu berkaitan dengan hakim. Hakim itu orang yang arif. Maka hakim itu sebetulnya orang yang arif, menimbang, menghukum secara adil. Itu maka disebut hakim. Terambil kata hikmah. Hikmah itu juga berarti bijaksana. Jadi Luqman ini Allah berikan kepadanya dan Allah perintahkan kepadanya supaya anishkur, bersyukur kepada Allah. Jadi salah satu sikap dalam hidup Luqman itu dia adalah ahlus syukri, orang yang senantiasa bersyukur. Kalaupun ayat ini mengatakan Luqmanul Hakim, tapi perintah itu bersifat umum. Ya, anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Itu perintah itu tidak hanya untuk Luqmanul Hakim, tapi perintah itu juga untuk kita semua. Jadi ketika ada perintah kepada Nabi, tapi perintah itu juga berlaku untuk kita umatnya. Ya, contoh saja, aqimus sholata wa atuz zakah. Ketika Allah perintahkan tegakkanlah salat kepada Nabi, perintah, tapi perintah itu juga berlaku untuk kita sebagai pengikutnya. Di sini ada perintah anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Itu tidak saja perintah itu kepada Luqmanul Hakim, tapi perintah yang berlaku umum kepada kita hamba Allah. Apa itu? Supaya kita bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur, dan siapa yang bersyukur, ya, ini ada sebab akibat. Siapa yang bersyukur, maka hanya saja itu perbuatan itu sama halnya dia bersyukur untuk dirinya. Kebaikan dari bersyukur itu pulang kepada kita. Ya. Jadi siapa yang bersyukur, perbuatan bersyukur itu Bapak Ibu, ya, kebajikannya kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Jadi kita tidak dirugikan dengan perbuatan itu. Ketika kita bersyukur kepada Allah, itu tidak merugikan kita, tapi justru menguntungkan kita. Ya. Begini, seandainya kita di halaman kita menanam sebatang tanaman jambu. Nah, ketika berbuah jambu itu yang panen siapa? Ya kita. Ya kan? Jadi setiap tindakan perbuatan kita bersyukur kepada Allah itu, maka kita diuntungkan. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita akan mendapatkan kebajikan dari perbuatan kita. Ya. Jadi artinya perbuatan bersyukur itu sama kita mengetuk sebuah perbendaharaan yang terkunci. Perbendaharaan terkunci, tapi dengan bersyukur terbuka dia. Itulah hakikat daripada bersyukur. Nah, dan di sini nyatakan tapi siapa yang kufur, apa yang terjadi? Allah itu Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Ya. Kenapa? Karena di tangan Allah sesungguhnya segala sesuatu, pemilik itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada yang mengancam, untuk apa kita bersyukur? Seolah-olah rezeki itu di tangan dia. Seolah-olah pintu hidup itu di tangan dia, tidak, di tangan Allah. Dan siapa yang kufur itu apa? Coba kita lihat, cek ayat bersyukur. La in syakartum lazinakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Inna, sesungguhnya azabku kata Allah itu amatlah pedih. Ketika nikmat syukur itu dicabut oleh Allah, ketika nikmat itu dicabut oleh Allah dari diri kita, akan terasa amat pedih. Ya kan? Amat pedih. Contoh saja, nikmat gigi. Ketika gigi kita sakit, gimana rasanya? Ya. Ampun, ceramah Ustaz kena marah juga itu. Mengalah Ustaz ke ceramah juga. Gigi sakit. Padahal disampaikan Ustaz itu apa? Betul. Tapi karena gigi sakit, ada. Mencari kurang awak kawa, berang jo disapu orang, aniang orang berang jo. Satu nikmat yang dicabut, pedih. Ya, sakitnya luar biasa. Itu satu saja, belum yang lain-lain. Oleh sebab itu, jangan kita kufur. Nah, sekarang tema kita hari ini berkaitan dengan akhlak. Akhlak, peran seorang bapak ya terhadap anaknya ketika kita melihat pengajaran dari surat Luqman ini.
Kalau kita lihat beradik, mulai dari ayat 13 sampai ayat sekurang-kurangnya sampai ayat 19 itu berisikan pengajaran-pengajaran yang mesti disampaikan oleh seorang bapak kepada anak. Dan itu akan kita kaji ini berurut. Ya, boleh kita katakan ini kurikulum pendidikan yang mesti disampaikan kepada seorang anak. Mulai dari ayat 12 sampai 19. Nah, itu kurikulumnya. Nah, sekarang kita dudukkan dulu yang pertama, ya. Dari ayat yang kita baca 3 ayat tadi, kita dapat, saya tuliskan beberapa apa Ibu, bahwa pada ayat ini kita temukan, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Artinya apa itu? Ketika kita disuruh oleh Allah, ingatlah, pelajarilah bagaimana ketika Luqman berkata kepada anaknya. Jadi Luqman ketika itu memanggil anaknya dan dia menyampaikan sesuatu kepada anaknya. Dan ketika itu dia dia sedang mengajari anaknya. Terbayang oleh kita Bapak Ibu. Luqman itu memanggil anaknya dan dia suruh anaknya itu duduk lalu diberi pengajaran. Apa yang tergambar oleh kita ketika itu? Luqman ya dekat dengan anaknya. Nah, ayat ini secara tidak langsung memberikan isyarat kepada kita pentingnya seorang bapak dekat dengan anaknya. Kata kuncinya pertama itu. Kan Luqman, kenapa tidak istrinya? Nah, ternyata begini, bahwa seorang anak itu keterlibatan mesti kedua-duanya. Ada keterlibatan bapak, ada keterlibatan ibu pada diri. Tidak boleh terpisah. Ternyata kalau kita timbang-timbang, keterlibatan, kedekatan di antara kedua orang ini mana lebih banyak antara ibu dengan bapak? Ibu. Ya. Contoh saja. Seorang ibu jika dia memiliki seorang anak, setidak-tidaknya dia butuh 3 tahun memberikan waktu untuk seorang anaknya. Tidak percaya Ibu, kita uji. Pertama dia hamil. Berapa hamil itu yang normalnya? 9 bulan 10 hari. Taruhlah kita genapkan setahun, kan sudah dekat itu. Jangan karena gininya. Dalam masa itu, kata ayat tadi apa yang dialami oleh seorang ibu? Wahnan ala wahnin, lemah yang bersangatan. Lemah itu bukan badan saja, lahir batin. Ya Bu, ibu yang tahu. Kami tidak ada mengalami apa. Kami komen ya yun saja. Tapi pasti ibu mengatakan beban psikologis semuanya menyatu dalam diri kita. Nah, macam-macam bentuk dari perwujudan bahwasanya terjadi sebuah hal yang luar biasa pada seorang ibu yang sedang hamil. Ndak, dua suaminya tutup je hidungnya. Babaun je. Tengah malam ya, minta piraweh. Tengah malam minta mangga. Macam kondisi itu ndak keinginan dia, tapi itu semua itu beradu. Mengadu, letih, lelah semua. Itu 9 bulan pertama. Yang kita genapkan setahun. Tapi tuntaskah ketika itu ibu dengan kesulitan itu setahun itu? Tidak. Masuk wafisaluhu fi amaini, dan dia menyusui anaknya itu, menyapih anaknya itu 2 tahun. Bukan sekedar menyusui, merawat, memperhatikan, menjaga. 2 tahun itu kan luar biasa. Karena itu dalam teori golden age anak itu di situ. Masa emas si anak, perhatiannya di situ. Ya kan? Jadi kalau kita gabung udah berapa tahun? 3 tahun itu dibutuhkan waktu oleh seorang ibu untuk seorang anak. Kalau barampe anaknya barang katu 2 tahun kali 3. Kalau 10 anaknya boleh nenek dulu 10 kali 3 tahun Pak, 30 tahun seorang ibu tu mengurus anak. Kan ada kita nenek kita yang 10, bahkan ada yang 11. Kalau 11 kali 3 33 tahun. Kalau umurnya cuma 55 tahun, berarti habislah
dirinya, umurnya untuk anaknya. Jadi ketika ditanya oleh Rasulullah, ya seorang bertanya kepada Rasulullah siapa yang harus dimuliakan, ibu atau bapak? Ummuka. Lalu 3, kok enggak 2? Ternyata 3 fase yang berat-berat bagi ibu ya. 1, fase yang pertama apa? Fase hamil. 2, 3, menyusui. Dan kalau kita bagi pula waktu itu 3 tahun pula rupanya yang berat itu. Ya enggak? Yang enggak boleh tidak ibu harus berperan 3 tahun tu. Ya enggak? Ibu kusuk ke Malayan, gua kok Malayan juo dah. Kan pakai juo ha. Oh, iya. Ya, buah selat bu ya. Kok ada buah selat kecil bu biar tadi. Alayan nak kau ndak bisa doh. Beliau salahnya susu Indomie lah. Ndak bisa itu. Tetap juga 3 tahun. 3 tahun. Artinya begitu waktu yang tercurah kepada anak, seorang ibu idealnya dia menghabiskan waktu 3 tahun. Lalu bapak bagaimana? Inilah persepsi yang salah selama ini bu. Maka saya katakan selama ini persepsi yang keliru, ayah hanya dipandang sebagai pencari nafkah. Kan ya nak? Kan itu namanya disuruh zuko. Cari sudah pitih. Biar apa kata mau saya nak kok. Jangan bu, jangan ibu tanggung sendirian. Nggak bisa ditanggung seorang loh. Jangan persepsikan itu. Ayah hanya dipandang sebagai pencari nafkah. Nah lain dia lah mau urus, jangan bu. Peran itu mesti bersama-sama. Peran ibu yang 3 tahun itu sudah luar biasa tuh. Coba bayangkan, kok 10 anak 30 tahun untuk mau membaduang itu kada jauh. Membaduang sana 30 tahun. Sementara perkembangan pertumbuhan anak itu tidak dengan itu saja. Memakan, minum, menyayangi, digendong. Ada sisi-sisi lain yang harus dikembangkan pada diri anak. Ya. Ada sisi kognitif, pengetahuan, ada sisi sosialnya, perilaku, semuanya. Lalu siapa situ yang berperan seharusnya? Ayah. Maka klop dia. Bertua. Maka awak japak ibu kan bakal berangan, barek sebelah jalan anaknya. Klop dia. Maka pada ayat ini rahasianya kenapa Luqman yang diseru? Kenapa ada istrinya? Artinya laki-laki harus berperan. Kalau istrinya sudah jelas tadi, mana itu sini. Sudah Allah jelaskan betapa berat kondisinya ini. Ini istri ini. Ya kan? Di sini ini kan wa wasainal insan itu kami perintahkan kepada manusia supaya ya berbuat baik kepada ibunya. Kenapa ibunya ini? 3 tambah 2. 3 tahun. Berat. Oleh sebab itu harus diimbangi oleh bapaknya. Maka diserulah bapak di sini ketika anak itu sudah mulai mengerti, bapak lagi berperan. Artinya keduanya harus bermain. Oleh sebab itu Ibu, dalam hal pendidikan akhlak bisa kita katakan dari apa tadi, ayah itu harus mampu hadir pada diri anak sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin. Nanti kita lihat di bawah, saya cari tadi teori-teori psikologi. Apa dampaknya kalau terjadi namanya fatherless? Mohon maaf kita sama orang psikologi kalau salah mohon dibetulkan. Fatherless itu artinya tidak terlibatnya seorang bapak. Lengahnya seorang bapak. Apa risikonya nanti? Ya, apa risikonya? Kita akan lihat nanti secara ilmu psikologi. Ya. Pertama, kalau begitu berdasarkan ayat tadi, ayah itu harus mampu, bapak itu harus mampu hadir pada tengah anak-anaknya sebagai pemimpin. Itu sesuai hadis Nabi itu, kulukum ra'in. Karena masing-masing kalian itu pemimpin. Dan sifat pemimpinnya apa? Ya memimpin. Kalau kita gunakan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu yang lain, keberadaan pemimpin itu sama dengan jantung pada diri kita. Dia menentukan. Sama nakhoda pada kapal. Kalau nakhoda itu sudah tertidur, tidak mau mengurus kapal, apa jadinya? Bukan oleng saja bu, tenggelam. Coba yang ibu naik pesawat,
Sudah tuh pilotnya kelakang duduk kayak penumpang. Hanya bakar ruah di situ. Apa jadinya? Tuan dulu ada terkalok pilot sebentar kan ala kemah pesawat kan. Tertidur tidak dia sengaja. Begitu arti seorang pemimpin dalam kehidupan. Dan itu pada bapak. Lalu bagaimana seandainya nanti suami tidak ada? Ibu itu akan berperan ganda. Itulah makanya ketika ibu berperan ganda itu yang tidak bisa terbayar oleh anaknya. Nah. Jadi itu sebagai pemimpin itu maksudnya apa ya, Ibu? Ya seperti contoh tadi itu, pilot atau seperti yang mengendarai sebuah kendaraan, kan tidak boleh lengah, kan tidak boleh main-main. Dia harus dengan betul-betul memimpin kalau tidak terjadi sesuatu yang tidak baik. Itu bapak. Ya. Yang kedua pengayom. Mengayomi. Dia tidak saja memimpin, tapi mengayom itu memberikan jaminan kepada anak-anaknya itu. Memastikan kesejahteraan anak-anaknya, makan minum semuanya. Makanya dalam fikih yang mencari duit itu bapak-bapak. Kenapa ibu? Karena ini ibu 3 tahun, kalau seorang anak 3 tahun butuh waktu. Ini suruhnya ke pasar duduk-duduk emak merokok. Itu zalim namanya itu. Bagaimana seandainya suami saya sakit Ustaz, lalu saya bekerja? Kalau rida dia silakan, kalau ridho, kalau enggak jangan. Itu boleh. Tapi yang pertama yang bertanggung jawab siapa? Bapaknya. Walaupun dia akan memikul kayu, berhitam-hitam kulitnya, tidak masalah. Dia harus mengayomi keluarganya. Ya. Mengayomi keluarganya. Yang kedua, sebagai mentor. Mentor kan sudah tahu kita Bapak Ibu. Apa itu mentor? Ya, artinya ya mendampingi. Jadi seorang ayah itu ya memang mendampingi anaknya. Dia harus mendampingi anaknya sebagaimana istrinya mendampingi anaknya itu. Itu seharusnya. Nah, ibu jadi mentor itu untuk satu orang anak berapa sekurang-kurangnya tadi? 3 tahun kan mentornya. Itu sekurang-kurangnya, nanti berlanjut dia terus sepanjang hayat. Tapi 3 tahun itu ibu kan tidak bisa lengah-lengah dengan anak. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Dan kondisi itu seorang bapak juga harus mampu seperti itu. Mentor itu mendampingi anaknya. Dia harus mengerti apa yang ada pikiran anaknya. Sebagaimana mengertinya seorang istri, ibu itu terhadap anaknya. Kata anak, ibu jago sekali nak. Apa tindongan ibu? Berarti ibu paham. Seorang bapak juga begitu, memahami apa yang terjadi pada anaknya. Itu. Dari ayat itu kita pahami seperti itu dah idealnya seorang ayah dengan anaknya. Yang kemudian sebagai apa? Mentor bagi diri dan kepribadian. Bagi diri. Ya, bagi diri artinya seorang bapak itu memang harus mengerti dia bagaimana anaknya. Ya. Kalau ini maunya ini dan segala macam, memang harus mengerti. Dan juga bagi kepribadian anak. Tugas seorang ayah memahami itu, mengenal itu. Ini anak saya kok kepribadiannya diam saja. Tidak ada semangatnya. Oh memang sudah nasibnya itu. Nah, karena neneknya kakeknya dulu pendiam. Tak bisa begitu Pak. Memang sudah garis keturunan kita ini orang pendiam semua. Orang apa harus tahu kenapa kamu diam. Kenapa ada masalah ini. Ya. Begitu. Dia harus bangkit. Mencari persoalan-persoalan, menemukan lalu mendampingi anaknya. Ya. Karena tidak selalu anak kita itu bisa hadir dalam kehidupan kita seperti yang kita inginkan. Karena dia ada kekurangan secara fisik dan psikis. Itu peran bapak utama dulu. Nah, contohnya Ibu, kalau kita lihat, saya pernah nonton YouTube. Ada seorang anak perempuan. Ini pinggang ke bawahnya tidak ada nih. Tidak ada, kakinya tidak ada. Langsung saja pinggangnya. Jadi kalau dia mau kemana-mana, dia cari bola basket. Bola basket itu dikempeskan. Dia duduk itu, maka dia berinsut dengan itu. Berinsut dengan itu. Bapak Ibu meradir, cenderung orang ketika dia memiliki anak dengan kekurangan itu dia merasa minder. Kadang-kala dia merasa malu, macam-macam. Maka dia kadang menyurukkan anaknya, menyembunyikan anaknya.
Saya pernah marah kepada seseorang, ada anaknya cacat. Lalu kalau kemana-mana ditinggal mana anak? Dia diam, bawa anak itu. Karena itu adalah pintu rezeki bagimu. Ternyata dia coba bawanya, alhamdulillah terbuka rezekinya. Rumah kita baru ngontrak, dia sudah 3. Sampai sekarang bawa anak itu kemana pergi. Nah, kisah kita tadi itu kemana seorang bapak tadi? Ternyata dia tahu. Di antara teman-temannya selalu anaknya itu yang tersisihkan begitu kan. Tapi dia sebagai seorang bapak, dia ingin anaknya ini memiliki kelebihan dalam kekurangannya. Maka dia ingin menjadikan jati diri anak itu bangkit. Lalu dilatihnya anak itu berenang. Ternyata anak ini hobi juga berenang. Apa yang terjadi? Ketika dia sudah pandai berenang, dia lebih duluan sampai pada orang lain. Teman-teman, kenapa? Kaki tidak ada, tu nak balik. Begitu masuk air, tiba situ sekali. Kaki tidak ada. Kaki mudah berikut, namanya 2 tangan sudah berikut, tiba dujung. Akhirnya dia jadi juara renang. Mengalahkan yang lain-lain. Muncul kepercayaan diri anak. Kenapa bisa begitu? Peran siapa sebetulnya? Bapak. Tentu di sini ada ibu. Yang kemudian seorang anak sebagai seorang bapak itu mesti mampu sebagai mursyid. Apa itu mursyid? Mursyid itu kata bahasa Arabnya rasyada. Mencerdaskan, mendampingi dan mencerdaskan. Ya, maka dalam dunia tarekat itu ada mursyid, ada guru yang mendampingi muridnya, jangan sampai salah jalan. Maka seorang bapak harus hadir begitu. Ya. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, kedekatan anak dengan ayah itu akan memiliki dampak yang signifikan, dampak yang luar biasa bagi perkembangan anak itu. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita lihat kembali kepada ayat tadi, ya jelas sekali di sini, yaitu ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia mengajari anaknya. Kalau begitu hadir tidak anak terdekat dia? Hadir kan? Hadir bersama dia. Jadi kalau begitu, kedekatan anak dengan ayah memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan anak. Apa itu perkembangan yang luar biasa itu? Pada aspek kognitif anak. Kalau seorang bapak itu mendampingi anaknya, kognitif anak itu akan berkembang. Kognitif apa Ibu? Pengetahuannya. Jadi rangsangan pengetahuan pada pikiran anak itu cepat berkembang. Yang kedua, emosinya. Emosional. Anak yang selalu didampingi oleh bapaknya, emosionalnya kan bagus. Apa itu emosional Ibu? Emosional itu bukan marah, tapi bahagian dalam dari diri anak. Contoh, kalau anak sering dibawa oleh bapaknya, anak itu kamu mudah bergaul. Betul tak? Ya kan? Kamu mudah bergaul. Tapi kalau tidak pernah anak itu dibawa oleh bapaknya, sulit anak itu bergaul. Nanti dia pandai bergaul, tapi bergaul itu dia dapatkan dari luar. Karakternya beda. Maka kita belajar dari sebuah tradisi di Minangkabau. Kalau orang Minangkabau dulu Bapak Ibu, bapak itu selalu membawa anak. Iya tak? Apa itu? Sudah bawa nanti ke situ. Itu bakwa tu. Itu etek awak tu. Itu apa awak? Anak itu nanti pandai bergaul. Iya kan? Kamu itu Pak? Dan sekarang kan itu tidak telah jadi. Saya sering berseloroh dalam pengajian. Dulu tidak payah orang cari jodoh anak. Tidak boleh kini Pak. Kalau kini Facebook, tayangkan foto semacam. Dulu tidak ada orang payah-payah cari jodoh anak. Kenapa? Karena selalu dibawa. Ada acara dibawa. Itu bako tu tu anak ete awak tu tahu tu ete tu sana awak tu. Itu ikut awak tu kenal. Anak tu mudah bergaul. Maka karena begitu tidak ada konflik-konflik. Jangan situ cakap awak. Itu ete awak dos tu. Ya Pak. Jangan itu. Siapa tu? Itu mama. Jangan gaduh. Tu bako ambo tu. Mereka orang dulu. Lokalitas Minangkabau itu begitu budayanya. Ya kan? Tapi sekarang wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, keberadaan bapak itu membantu sosial anak dan juga perilaku anak. Maka anak-anak yang memiliki hubungan dekat dengan ayahnya cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Cenderung ya. Kalau kasus nanti anak sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal segala macam, maka ibu yang memainkan peran bapak.
Kalau terjadi itu, maka anaknya akan tumbuh dengan baik. Kepercayaan diri pada anak itu akan meningkat kalau ada bapaknya. Saya uji Bapak Ibu, saya beberapa bulan ini melakukan penelitian terhadap anak laki-laki saya. Karena anak saya 2 pasang, yang paling kecil itu laki-laki. Itu dia patuh. Kalau sholat 5 waktu ini insya Allah selalu ke masjid, walaupun dia masih kelas 3 SD, kelas 4 mau ke kelas 5. Tapi payah. Enggak tahu saya. Kayaknya enggak percaya diri. Maka bagaimana? Saya turun Bapak itu. Kalau ini dibiarkan pasti tidak bagus. Bagaimana? Didampingi terus. Gimana caranya? Kita bawa selalu ke masjid dia. Nanti kita suruh dia pandai qomat. Dan sekarang suruh qomat. Maka kalau sekarang sudah bangkit dia, kalau ada dia pas orang azan dia sudah lari, dia qomat dia. Ketika dia sudah bisa qomat di hadapan orang banyak itu, percayaan dirinya melambung tinggi. Karena orang yang hadir itu kan ada 20, 30 orang kan, lalu dia bisa di depan qomat. Itu kepercayaan dirinya langsung tinggi, Pak. Anak kita sama semua, bukan anak saya. Sama itu semua. Ya kan? Maju. Ya. Maju. Percaya dirinya tinggi. Ketika dia sudah bisa tampil di hadapan orang banyak, itu sesuatu yang sudah luar biasa itu Bapak Ibu. Tidak bisa kita hargai dengan uang. Di situ peran Bapak. Ya. Peran Bapak. Kenapa itu setiap kalau ada acara Hari Besar Islam, saya selalu hadir. Saya tidak mau miring keluar. Kalau bertepatan dengan kegiatan masjid. Sebab Ustaz itu sering bertanya, siapa si kona lihat ayahnya hadir. Selalu Ustaz kamu. Dia langsung berdiri. Ayah itu Ustaz ayah itu yojin kan. Tapi dia bangga, percaya dirinya. Setiap selalu saya hadir kalau bertepatan dengan jadwal di kegiatan masjid Hari Besar Islam, ada undang-undang saya batalkan yang luar supaya hadir. Karena Ustaz itu sering itu menguji. Siapa sih kau namanya hadir? Siapa hadir si kau ayahnya? Kita kasih hadiah. Keberadaan ayah itu luar biasa bagi si anak. Kemudian ya prestasi anak juga begitu. Ya. Dan kemampuan sosial yang lebih matang. Karena nanti dalam teorinya belum beradir ya. Ada di bawah ini akan saya jelaskan. Ya, supaya kita bisa memahami, mentadaburi Al-Qur'an itu menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Apa rahasianya kenapa bapaknya yang disuruh memanggil anaknya tidak ibunya? Rahasianya psikologi. Kemudian apalagi sebaliknya, kurangnya kedekatan dengan ayah dapat memicu masalah emosional. Kurang kedekatan anak dengan ayah memicu masalah emosional, masalah kejiwaan. Ya. Masalah perilaku, yang ibu senggol tadi itu. Ya ada ibu nyenggol tadi, Mada. Salah satunya itu, bukan segala-galanya, tapi bisa. Ya. Dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Itu tidak dapat kita pungkiri. Maka ketika kita merenung mentadaburi apa rahasianya, ya Allah menjelaskan ketika Luqman itu memanggil anaknya, ternyata di situ ibu harus ada terbangun komunikasi yang baik antara bapak dengan anak. Coba saya lihat dalam teori psikologinya ini. Ya. Anak belajar melalui pengamatan. Jadi sifat anak itu imitasi, meniru, mengamati. Ayah yang terlibat dan aktif dalam mengasuh, menunjukkan kasih sayang, memberikan contoh perilaku yang positif akan ditiru oleh anaknya. Ya. Oleh sebab itu dalam ilmu dalam pepatah orang barat, buah apel jatuh jauh dari batang atau pohon. Apa itu maksudnya, Bu? Tingkah. Ya, begitu. Kan begitu kan? Kedekatannya begitu. Maka di Minangkabau kalau induknya Korea, anaknya rintik. Apa maksudnya itu, Pak? Keterkaitan, keterhubungan langsung anak itu dengan orang tuanya. Orang jarang menyebut-nyebut istilah itu sekarang.
Ya, kalau induknya kuriak, anaknya rintiak. Kuriak itu saya nggak tahu orang tuh. Apa tuh kuriak, Bu? Kuriak itu hanya tahu bagi orang yang pernah mencari ayam. Tapi payah dapat di padang. Kalau ayam padangku putihan banyak. Ayam kuriak di kampung ada apa? Induk ayam kalau bercak-bercak warnanya nanti anaknya juga begitu. Artinya ada pola langsung keterkaitan. Ya kan? Maka oleh sebab itu anak akan meniru, akan melihat, mengimitasi perilaku yang nampak dari ayahnya. Ya, termasuk kasih sayang, dia akan berperilaku itu juga. Oleh sebab itu interaksi verbal dan komunikasi terbuka penting. Komunikasi verbal antara anak itu, coba Lukman tadi, ya bunaya, itu komunikasi apa tuh? Kedekatan komunikasinya verbal. Ya bunaya, wahai anakku. Berarti anak itu dekat dia. Wahai anakku, itu komunikasi verbal yang kita jemahkan. Jadi komunikasi verbal seorang bapak dengan anak itu penting. Tapi komunikasi verbalnya coba lihat apa kata ayat. Ya ayyuha. Bukan ya saja. Ya ayyuha itu panggilan yang halus, yang lemah lembut, yang harmonis. Ndak oi tidak oi, ambil buku baju ndak boleh itu. Itu ndak ya ayyuha atau ya saja. Tapi kalau ya ayyuha, ya bunayya, sebetulnya ya ayyuhal walad, wahai anakku, itu panggilan yang harmonis dan sayang. Jadi perlu kita interaksi verbal dan komunikasi yang terbuka dengan anak. Ayah yang mendengarkan dan menanggapi anak dengan baik akan membantu anak merasa dihargai dan dipahami. Ya enggak? Didengar dulu memang ngecek. Enggak. Anak katuinyo dihargainya dulu. Maka timbalannya kepada kita apa? Dia akan melakukan itu. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu, anak mau menyampaikan sesuatu langsung kita potong. Sudahlah. Lah tahu ayah maka suih teman. Jangan. Kasih dulu kesempatan. Ibaratkan air itu mengalir dulu, baru kita lihat jernih atau keruh. Iya kan? Kan begitu Bu ya? Ini penting sekali. Jadi kita mentadaburi Al-Quran itu menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi kita akan sering mengkat langsung anak kita. Udahlah, mama udah tahu itu maksudnya. Alun sampai kau juang seperti menonton film India. Alah tahu susah anak menang sekali. Jangan-jangan film baru selesai lampu mati. Anda tahu John, tapi kita sering begitu. Udahlah. Sudah tahu apa itu. Jangan, dengarkan dulu apa ya mau dan inginnya kita dengarkan dulu. Jadi kita sebagai orang tua terlebih-lebih lagi ayah memang harus mampu menjadi pendengar bagi anak-anaknya. Jangan maunya dia saja yang didengarkan. Kan terbalik selama ini. Olah panuh tadi anak ni kau ada ayahnya mencerita dan ini pernah sekali tunggulah. Jangan pernah membantu. Contoh, ayah yang sabar dan bijaksana dalam menghadapi masalah akan menjadi model bagi anak dalam belajar menghadapi kesulitan hidup. Ya enggak? Jadi kalau ayahnya sabar, bijaksana menghadapi masalah, itu akan menjadi role model pula bagi anak dalam menghadapi masalah. Itu teori itu Bapak. Kalau ayahnya marah-marah bos, anaknya akan berperilaku begitu juga. Itu tidak bisa tidak, walaupun tidak 100%, tapi sebagian besarnya begitu. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa keterikatan aman, namanya secure attachment, yang terbentuk antara anak dan ayah sejak dini akan membentuk dasar bagi hubungan sosial yang sehat di kemudian hari. Jadi kalau keterikatan kita dengan anak dalam konteks ini, bapak dulu, karena dengan ibu kan sudah 3 tahun satu anak nih. Lapas saya Bu. Lapas saya berarti 7 anak Ustaz kali 3, 21 tahun Imam Baduang itu dari lapas saya Ustaz. Dan bapak mama harus tahu ini kaji ini sebetulnya banyak apa-apa. Jadi apa namanya? Ada namanya secure attachment, keterikatan aman
antara bapak dan anak yang terbentuk semenjak dini, itu nanti dampaknya di ujung. Maka akan membentuk dasar bagi hubungan sosial yang sehat di kemudian hari. Ndaknya tinggal nak ada anak kalau dah tua tu. Ndaknya hantar nak kapati jompo, sudah tu main rekening seleh. Main video call seleh. Itu terjadi. Kenapa? Ada sesuatu yang terputus semenjak dini. Maka dalam ayat yang dikatakan tadi, nampak betul Luqmanul Hakim memanggil anaknya secara verbal, dia menasihati anak. Kan dakek tau. Dakek. Ya. Jadi anak itu memang harus dipanggil, Ibu. Harus ada waktu bagi kita ya untuk berkomunikasi verbal secara langsung. Kalau tidak kasih tiap hari sekali seminggu, ada waktunya. Biar aku kumpul sebentar deh. Aku apalah menunya, baca cerita. Ya kan? Betul. Saya sangat kagum sebagai orang Minang, ternostalgia kita dengan masa-masa lalu. Ayahmu dulu tak mungkin kau makan kau sebelum maghrib, asar lah makan, jam 5 makan deh. Tu duduk dulu makan oleh. Tak boleh makan seorang-seorang lah. Ya kan? Tak boleh makan sendiri. Sebabnya sambil itu kau bertanya, ada orang kan ditanyanya, apaan nilai sekolah? Ya kan? Itu saya tanya, oh rancak pertahankan ala nabat itu saja. Ya kan? Sekarang coba kita lihat berapa waktu yang kita sisihkan untuk anak kita. Berapa? Dengan siapa mereka lebih banyaknya? Jape kan? Kini berbiasa itu tidak bisa ayah gadang, tidak bisa terlawan dewa. Tapi mesti jatah itu kita ambil. Kok sekali seminggu, sekali 3 hari, aku kumpul dulu. Nah, gimana caranya? Tanya. Masalah do, kalian terus buka kama, terbuka kepada papa. Tuh, sampaikan, jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Yang berat sama kita pinggul, yang ringan kita sama jinjing ndak do, sama kita cari. Begitu kita apa? Kok ada sama kita nikmati. Itu nilai-nilai itu komunikasi verbal itu penting. Tapi sekarang kita apa? Sibuk. Meeting sana, meeting sini, meeting sana. Lalu di hotel 5 hari, lalu seminggu. Tiba di rumah berangkat lah balik. Sebulan tu nak pernah sobok je anak lah. Ya kan? Ya, apa keperluan dia ni? Kok ini transfer. Anak itu kadang-kala dia nak butuh itu. Dia butuh kedekatan. Maaf ibu mau sampaikan, jangan tersinggung ibu. Mohon maaf ibu. Tidak, ambo kalau pun nak ke cara apa, ke solat ke masjid, suatu ketika ambo panggil ambil solat di rumah. Anak gadis berdua, anak laki-laki berdua cek pergi merantau kuliah jauh. Anak adik-adik kau mau kumpulan, solat berjemaah. Itu setelah solat itu bersalaman. Dan yang perempuan tu ambo suruh menaku ambo cium kepalanya. Nah, walaupun nyalah kata mai kuliah. Dengan begitu tidak ada keangkuhan dirinya pada ayahnya. Sampai kini lain ada marah-marahan. Cuma agak kuat menguras bangsaku. Itu kan biasa tu. Kalau bukit biasa ditarahnya apa? Biasa Pak. Tidak malunya kok berjalan dia pacik tangan ayahnya. Kan ada apa ini? Kan ada orang muda itu enggak. Dia enggak malu. Kedekatan itu mempengaruhi kepada kejiwaannya. Itu penting kita lakukan, kita kumpulkan mereka bergurau-gurau, bercerita-cerita. Jadi kedekatan kita seorang ayah secara khusus dengan anak semenjak dini yang disebut dengan secure attachment itu akan berdampak apa? Memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang di kemudian hari. Banyak ada kasus kini bu, awaklah tua-tua, anak bakatu anak, dan ayah bakatu ayah, induk bakatu induk. Ada apa? Ini tidak boleh. Ya, anak-anak yang merasa amal dan didukung oleh ayahnya cenderung lebih percaya diri, mandiri, memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan baik. Itu tidak ada pendar. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ternyata kedekatan seorang bapak dengan anaknya itu ada dampaknya kok. Pertama kognitif. Anak yang dekat dengan ayah cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik dan kemampuan kognitif yang lebih tinggi.
Tapi Ustaz, ada anak tu cerdas-cerdas, sama ayahnya tak ada. Berarti ibunya sudah mengambil peran bapaknya. Itu ibu yang hebat. Ya. Itu ibu yang hebat. Ya. Tapi betapa beratnya perjuangan ibu tu nak. Kemana anak nasi, kemana ada anak, kemana cerita. Tapi demi sayang seorang ibu kepada anak, dia lakukan. Ya. Jadi wajarlah kalau al-jannatu tahta ummahat. Wajarlah seandainya surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Karena perjuangannya. Ketika ibu tiada, sulit bagi bapa memainkan peran seorang ibu. Tapi ketika bapa tiada, peran itu diambil oleh ibu. Jadi ibu-ibu kok lebih dulu masuk surga daripada apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Doa ibu langsung kan ya, belakang kami dapat juga. Ya, amin kan ibu ndak dapat kita muka Pak, bersabar. Lebih ibu-ibu kau masuk surga dulu Pak, ndak ada lagi. Baru awak masuk cik-cik Pak. Ada aja masuk neraka. Lah rupanya dia potonglah dia kawan masuk neraka dulu ya. Tu dia tu. Betul lah. Nanti kita bisa kita buktikan itu. Yang kedua, emosional, kedekatan dengan ayah dapat meningkatkan kepercayaan diri, regulasi emosi dan kesehatan mental anak. Kamu bisa. Kalimat itu bagi seorang bapak kepada anaknya, itu akan membuat dia terbang ke langit yang tinggi. Dia camihlah lah. Awak sama je orang lainnya. Orang bisa, awak baik tak? Itu kalimat yang memotivasi anak. Tak ada ni tak bisa. Sarang batu tu bisa digiriak. Lalu ibu digiriak. Apa digiriak tu? Dibor. Kalimat-kalimat itu oleh orang tua-tua dulu ditanamkan kepada anaknya. Maka banyak orang dulu tu merantau. Ya tak? Anak ditakuin merantau ke Jawa tu. Di situ anak makan orang, makannya dawaknya. Itu kan, ya tak? Dunia aku lah weh. Itu semangat kita terbang. Melayang tu. Ya kan? Itu dia. Kemudian, secara sosial, anak-anak yang memiliki hubungan dekat dengan ayah cenderung memiliki kemampuan sosial yang lebih baik. Kemampuan berbagi. Bu-ibu, kalau ke anak, apa nasihat paling acok lagi? Ambo ketua anak-anak ketik-ketik satu pengantaran. Kalau mau makan, dibawa keluar. Kalau nak daging, saya bawa keluar. Makan di dalam. Kalau ada ke daging, bawa keluar. Lagi kawan. Alhamdulillah, anak-anakmu pemurah saudara. Pemurahnya apa? Ya, ada ko ada seketek saya nangka mantan, barabuitnya mantan, bahkan tak bisa induaknya mantan. Ini nak mantan tadi. Tu dididik. Nah, namu paling berangan kepada rumah hambo, kepada anakmu jangan sampai pilih. Walaupun seketek berbagi. Itu ditanamkan. Tidak pernah kalau bersobok lah dambo makan kue dekat luar dekat kawan masuk makan di dalam kalau nak kebahagiaan. Didikan seorang bapak kepada anak itu ternyata betul. Saya buktikan itu Ibu Meradir. Seperti kemampuan berbagi, bekerja sama, membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya. Itu bapak itu. Ya. Kemudian perilakunya apa? Keterlibatan ayah dalam mengasuh dapat mengurangi risiko masalah perilaku pada anak. Aku yang tadi terakhir. Mengurangi, tidak menjamin 100% ya. Tapi mengurangi. Kalau lah kurang kalah lumayan tu Ibu. 3 minit dah Bu ya. Aduh ibu nak pakai angket tas nampak nampak. Ya, coba kaji ko. Jadi tadabbur itu Bu harus menggunakan pendekatan ilmiah ya. Ya. Nah, kalau begitu dari ayat yang 2 3 ayat tadi metode apa yang ditunjukkan yang bisa kita tadabburi? Pertama, metodenya face to face. Ya bunayya, wa huwa ya'izu, dia mengajari anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Berarti hadir anak itu situ. Face to para lu membawa anak aku sekali-sekali. Kondak katiwari. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung itu bisa offline atau online. Karena kondisi kita berjauhan seperti hari ini kan. Tapi kata kuncinya apa? Harus ada komunikasi. Ya kan? Saya melihat ada anak itu yang hampir sebulan 2 bulan tidak bertemu dengan ayahnya, tapi anaknya tak berhasil. Maaf Ibu, ada kita berekspresi ya jauh, kita bawa mobil
ada saudara kita bawa mobil bu, jauh pada bulan baru ke pulang. Tapi dia telepon anak tadi, lah makan anak ayah, lah solat anak ayah, ba'a pelajaran segala macam. Komunikasi begitu, anak tetap berprestasi. Jadi komunikasi itu bisa face to face, bisa offline ataupun online. Yang penting selalu ada. Kedua, metode yang kita temukan dalam mentadabburi ayat tadi apa? Ya bunayya. Menggunakan bahasa seruan yang diiringi dengan kasih sayang dan kelembutan. Ya ayyuh. Sebetulnya bunayya. Ya bunayya, wahai anakku. Kata anakku di belakang itu akan merasuk ke dalam jiwa si anak. Ambo bertanya ke ibu, kalau anak awak minta belanja ke awak, apa boleh ada WA? Atau apa tanya ibu kalau anak atau awak menanya belanja ke anak awak? Apa bu? Dah ada belanja oleh ke itu kan? Kalau ambo tambah kata ibu, anak bu produksi kadang kuliah di luar kota. Leh ada je belanja anak ayah leh. Anak ayah bu. Dah ada lah ya, biar ayah kiriman beko. Kadang-kadang dikasih pujian tapi belakang memburungui. Balik. Ya enggak? Karena perlu mesin luar. Yo, baka-baka anak ayah harus berhasil. Dia ayah musawah. Kalimat itu akan merasuk pada dirinya. Jadi tidak boleh kita kasar. Jadi kata ya ayuha yaitu ya bunaya. Itu dia benar. Itu metode-metode yang harus kita apakan. Ya, ini karena waktu yang membatasi ini. Kemudian di dalam ayat tadi, ketika kita sudah menemukan metode yang bagus dalam mengajarkan anak, apa kurikulum yang harus diajarkan kepada anak oleh seorang bapak? Yang pertama, ya bunayya la tusyrik, wahai anakku jangan kau syirik mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun. Jadi kalau begitu bisa kita katakan pengajaran pertama yang mesti dimasukkan ke dalam jiwa anak oleh seorang bapak adalah pengajaran tauhid. Apa pengajaran yang mesti disampaikan? Menjelaskan pengertian, makna, kedudukan, isi, kandungan tauhid dan fungsi tauhid dalam kehidupan. Kalau tidak cukup di kita tambahkan dalam dunia pendidikannya. Tapi bapak tidak boleh tidak mesti terlibat. Di sini inilah penjelasan saya bikinkan, cuma waktu yang membatasi. Apa itu tauhid? Yang penting kita pahamkan di sini itu. Tauhid itu adalah keyakinan akan keesaan Allah. Itu sampaikan kepada anak. Bertauhid dia. Ya. Kemudian apa lagi? Yang penting kita tanamkan ketauhidan kepada Allah itu sebagai inti dari akidah Islamiyah. Itu anak harus tahu tuh. Yang memiliki peran dan berfungsi yang sangat penting dalam kehidupan. Ini Bapak Ibu, ya, saya tadi menuliskan fungsi dari tauhid kepada Allah itu terpusat pada pengakuan akan keesaan Allah, la ilaha illallah. Keberadaan tauhid bagi diri anak kita yang harus kita sadari sama seperti kedudukannya seperti akar bagi pohon. Akar bagi pohon. Bagaimana itu? Ya, sebagai tempat bergantung pohon. Semakin kuat akar menghujam, maka pohon akan semakin kokoh. Pohon adalah alegoris. Alegoris itu contoh perumpamaan bagi kehidupan. Selama akar pohon kuat, itu sama artinya selama itu pula kehidupan akan berdiri kokoh. Ya. Jadi selama nilai tauhid yang ditanamkan kepada anak itu kuat, maka pohon kehidupannya akan kuat. Maka kalau kita lihat nasihat pertama Luqman kepada anaknya apa? Tauhid. Kurikulum besar pendidikan kita itu pertamanya seharusnya menanamkan apa? Tauhid. Akar dulu diperbaiki, dikokohkan. Tapi yang terjadi sekarang apa? Bahkan tauhid tidak disekiankan. Beginilah Allah memberikan perumpamaan ketika tauhid itu, ini lihat surat Ibrahim ayat 24 ya. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang thayyibah? Kalimah thayyibah itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Perumpamaannya seperti pohon yang baik. Terbayang kita pohon yang baik, Ibu? Nah, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Dia akan berdaun, berbuah, menghasilkan. Itulah hidup.
Kalimat tauhid, ketawitan kepada Allah, agama itu, akidah itu sama dengan akar. Selama dia mengakar ke dalam tanah sekuat-kuatnya, maka pohon yang akan tumbuh itu akan menjulang setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya itu dia akan dekat kepada Tuhannya Allah. Begitulah di Ibu. Maka fungsi dalam pengajaran tauhid itu kepada anak kita tidak bisa dianggap remeh. Jadi apa artinya Ibu? Kita sebagai orang tua, tidak saja bapak ibu, jangan lupa menanamkan nilai ketauhidan kepada anak kita. Bagaimana caranya Ustadz? Pertama, mengajar metode pengajaran tauhid itu 3. 1, ma'rifah, mengenal dan mengenalkan inilah Tuhanmu. Ya bunayya la tusyrik billah. Kalau begitu kita bacakan surah ayat kursi, surah Al-Fatihah, baca, terjemahkan, pahami. Itu memperkenalkan Tuhan mereka kepada anak kita. Kemudian mahabbah, ajar anak waktu mencintai Tuhannya. Ya. Yang ketiga namanya ihsan, merasakan kehadiran Allah Tuhan dalam hidup. Itu tahapan harus kita lakukan Ibu. Jadi diajar, sudahnya tahu apa lagi, diajar supaya mencintai, sudah tahu mencintai supaya merasakan kehadiran dalam hidupnya. Kalau itu nanti gokolah kita tampuah, insya Allah pohon tadi akan kuat. Nah itulah Ibu, itu baru 3 ayat yang kita bahas ya. Nah, jadi rahasianya di sini kita tadaburi. Begitu besar peran ayah kepada anak. Kenapa peran ibu di mana? Kok tidak disebut di bawah? Peran ibu di situ kan? Peran ayah di situ. Artinya ayah dan ibu menyatu dalam berperan terhadap anak. Ke bawah ini nanti kita kaji Bapak Ibu, apa saja pengajaran-pengajaran yang harus diajarkan oleh seorang bapak kepada anak. Yang pertama baru apa hari ini? Pengajaran tauhid. Nah, nanti minggu depan kita lihat ayatnya berikut. Apa lagi ya? Ini. Di sini banyak nih, jujur, mengajarkan anak untuk sholat, mengajarkan kepada anak itu untuk sabar, ya. Kalau ditimpa oleh musibah, tidak sombong, tidak berjalan dengan angkuh. Itu semuanya ada pengajaran di dalam surah Luqman. Nah, oleh sebab itu insya Allah pada pertemuan berikut kita lanjutkan menggali nilai-nilai akhlak, kita tadaburi ayat-ayatnya.